Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, PSSI ini resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia. Pelatih asal Inggris ini dikenal luas lewat pengalamannya membawa Kanada tampil di Piala Dunia serta membangun tim nasional dari level dasar hingga senior. Nah, penunjukan ini memunculkan harapan baru sekaligus pertanyaan besar, apa yang membedakan John Hartman dari pelatih sebelumnya dan sejauh mana pengalamannya bisa diterapkan di sepak bola Indonesia, bahkan yang tak kalah penting, target apa yang realistis serta resiko apa yang mengintai jika harapan tak tercapai. Untuk membahasnya sudah bersama saya ada pengamat sepak bola Bang Kesit Handoyo yang akan mengulasnya secara objektif dan juga mendalam. Halo, selamat malam Bang Kesit. Selamat malam Bung Ishak. Ya, sehat selalu. Salam olahraga, sehat selalu Bang. Sehat. Bang Kesit, ini kita lagi ngomongin masalah tentang tim pelatih yang baru gitu ya, John Hartman. Ini bagaimana Anda melihat keputusan PSSI menunjuk John Hartman ini sebagai pelatih timnas Indonesia? Apakah ini langkah yang tepat, Bang Kesit? Ya, ditunjuknya John Hartman oleh PSSI tentunya sudah melalui pertimbangan yang masak ya. Pertimbangan yang tentu saja objektif, karena kita tahu bagaimana PSSI dalam penunjukan pelatih sebelumnya, ya walaupun ada hingar-bingar di sana, ada nama besar di sana, saya sebut saja Patrick Kluivert, ya siapa yang nggak kenal Patrick Kluivert gitu ya. Tapi mungkin kita juga lupa bagaimana track recordnya dia. Kita mungkin terlalu silau dengan nama besarnya begitu ya, sampai akhirnya dia juga tidak mampu untuk bisa membawa Indonesia lolos ke persaingan grup berikutnya, round berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. John Hartman masuk, ya tentunya kita belum melihat nih kinerjanya seperti apa. Kita hanya bisa menerka-nerka, kita hanya bisa melihat dari track record, ya rekam jejak yang ada pada John Hartman. Sukses bersama tim putri Selandia Baru, sukses bersama tim putri Kanada, mengantarkan tim putri Kanada lolos ke Olimpiade, bahkan meraih peringkat ketiga ya dalam 2 kali Olimpiade berturut-turut, 2012, 2016, kemudian di tahun 2022 dia juga sukses mengantarkan tim putra Kanada ya, timnas Kanada tampil di Piala Dunia setelah absen 30-an tahun ya, kemudian Kanada bisa tampil kembali. Artinya ada sesuatu yang bisa diharapkan kalau kita melihat track record ya, rekam jejak dari John Hartman, tipikal pelatih yang memang membangun sebuah tim itu dari proses yang cukup panjang ya. Ini memang yang diharapkan oleh Indonesia, sehingga diharapkan nanti Indonesia juga bisa meniru jejak Kanada. Cuma ya yang perlu kita ingat juga bahwa John Hartman ini kan bukan tukang sulap gitu ya, yang bisa segera membalik telapak tangan kemudian bim salabim Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030, kan enggak ya, enggak jaminan gitu. Tapi proses pemilihan yang menurut saya sudah begitu objektif, transparan, ini diharapkan bisa menjadi langkah awal yang baru bagi Indonesia, bagi PSSI untuk mewujudkan ambisi, untuk mewujudkan target tim nasional lolos ke Piala Dunia 2030. Termasuk juga bagaimana penampilan Indonesia di ajang AFF 2026 dan Piala Asia. Oke, baik. Bang, ini kan tapi kalau kita melihat yang baru ini pasti adalah perbandingannya begitu ya. Kalau jika dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, apa perbedaan yang paling menonjol Bang dari pendekatan, karakter atau gaya kepelatihan dari John Hartman ini, Bang? Ya, kalau metode atau gaya kepelatihan tentunya kita belum bisa melihat ya, karena sekali lagi bahwa John Hartman belum bekerja ya. Kalau mau dibandingkan dengan Patrick Kluivert, dengan Sintayong, tentunya kita terlalu dini bagaimana kemudian menilai John Hartman. Kita hanya bisa bersandar pada pengalamannya ya, pengalaman John Hartman menangani Selandia Baru dan Kanada. Itulah modal yang penting bagi John Hartman untuk bisa membangun Indonesia yang dia sebut-sebut situasinya hampir sama dengan Kanada. Ya, mudah-mudahan memang tidak meleset begitu. Tapi kalau kinerja kita belum bisa ya, karena tetap bahwa Indonesia, Kanada pasti SDM-nya juga berbeda kan begitu. Oke, Bang Kesit tadi sempat menyindir masalah terkait keberhasilan bisa membawa Kanada gitu ya. John Hartman ini sukses membawa Kanada ke Piala Dunia. Menurut Anda ini seberapa besar peluang kesuksesan itu bisa direplikasi di timnas Indonesia, Bang? Ya, kalau lihat dari kalau melihat dari bagaimana John Hartman membangun sebuah tim ya, kemudian perhatian dari Federasi Sepak Bola Kanada terhadap tim nasionalnya, kalau itu bisa diikuti ya, konsisten diikuti oleh Federasi Sepak Bola Indonesia,
saya kira harapan itu juga bukan terlalu muluk-muluk gitu ya. Artinya bisa saja harapan dan keinginan Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030 itu bisa saja diwujudkan ya, sepanjang konsistensi itu diperlihatkan oleh John Herman dan juga oleh PSSI sebagai federasi. Kalau misalnya salah satu saja tidak connect, saya pikir ya jangan berharap terlalu tinggi kemudian kita ingin lolos ke Piala Dunia 2030. Ada fase-fase yang menurut saya akan dilalui oleh John Herman untuk melihat kinerjanya. Ada FIFA Series di bulan Maret, kemudian nanti ada AFF di bulan Juli, ya kan? Ada Piala Asia. Saya pikir itu tahapan-tahapan yang bisa kita lihat nanti bagaimana kemudian progres yang diperlihatkan oleh John Herman pada saat menangani tim nasional Indonesia. Dari situ kita sudah bisa melihat lah. 3 bulan pertama kita sudah melihat bagaimana kinerjanya. Kemudian nanti di 6 dalam bulan bentuk berikutnya. Baik, itu dalam bentuk jangka pendeknya maksudnya ya Bang ya? Iya, jangka pendeknya, betul. Oke, baik. Bang, menurut Bang Kasit gitu, apa tantangan yang paling berat yang kemungkinan akan dihadapi John Herman gitu, terutama dalam menghadapi karakter pemain kita gitu, timnas kita, Bang? Iya, jadi saya kira pendekatan ya, John Herman sebagai pelatih terhadap pemain-pemain yang ada di tim nasional Indonesia itu menjadi sangat penting ya, karena pastilah karakter pemain-pemain Indonesia berbeda dengan karakter pemain-pemain Kanada. Dan jangan lupa juga walaupun Indonesia memang banyak dihuni oleh pemain diaspora, tapi tetap ketika dia sudah berada di Indonesia, ada pemain-pemain lokal yang pasti budayanya juga berbeda. Dia kan harus bisa memadukan itu menjadi satu kekuatan antara diaspora dengan pemain-pemain lokal Indonesia. Saya pikir melihat bagaimana karakter para pemain itu menjadi kunci ya, sebelum dia melakukan atau menjalankan programnya bersama tim nasional. Budaya sepak bola Indonesia juga harus lebih dipelajari oleh John Herman, sehingga pada saat nanti dia masuk menangani timnas, dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena ini penting gitu ya, untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan chemistry, kemudian juga bagaimana tim nasional ini bisa seirama dengan apa yang diprogramkan oleh John Herman. Gitu. Butuh berapa lama Bang kira-kira untuk John Herman bisa beradaptasi dengan para pemain? Mungkin? Ya kalau untuk adaptasi sih saya pikir 6 bulan pertama sih seharusnya sudah bisa ya. Makanya di FIFA Series di bulan Maret itu saya pikir itu menjadi tahap atau fase yang sangat penting bagi John Herman untuk mengenal lebih jauh bagaimana karakter permainan dari tim nasional Indonesia, karakter dari individu-individu pemain Indonesia. Jadi fase itu menurut saya akan menjadi krusial ya, bagaimana kemudian John Herman akan melakukan pendekatan dan kemudian menjalankan program-programnya. Nah, part berikutnya baru bagaimana dia menyiapkan sebuah skema di mana tim nasional Indonesia diminta kan begitu nih, ada Piala AFF di sana, Asian Championship 2026, di mana Indonesia belum pernah juara, 6 kali finalis. Masyarakat berharap Indonesia di bawah John Herman itu bisa meraih pertama kali ya juara di Asian Cup Championship ini. Itu kan harapan masyarakat ya, harapan PSSI juga. Tapi kan nanti kita melihat lagi skuad yang dibawanya akan seperti apa begitu. Apakah skuadnya yang dibawa oleh timnas nanti adalah skuad yang kemarin ikut di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Indonesia sampai ke round 4, atau skuad lokal yang semuanya berada di kompetisi Liga Indonesia, walaupun ada juga beberapa pemain diaspora seperti Tom Hay, Eleanor Renders misalnya. Ya, tapi apakah kekuatan penuh yang akan diturunkan oleh Indonesia dengan Kevin Dix, dengan Ziyech, dengan Calvin Verdong misalnya, begitu dengan Emil Audero misalnya, atau minus pemain-pemain yang saya sebutkan ini begitu loh. Nah, itu saya pikir itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat bagaimana kekuatan kita minus pemain-pemain diaspora yang berkiprah di Eropa ya, dengan pemain-pemain timnas yang dihuni lengkap dengan Ziyech dan kawan-kawan yang bermain di Eropa. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai jangka panjang nih Bang, kita kan sudah melihat sepaknya si John Herman ini begitu di Kanada begitu ya. Untuk jangka panjang, apakah Anda melihat John Herman ini sebagai pelatih yang mampu membangun fondasi timnas Indonesia secara berkelanjutan nantinya begitu Bang? Iya, itu harapannya ya. John Herman juga kan dipercaya untuk menangani tim U23 ya. Tim U23 ini kan adalah pemain-pemain masa depan, pemain-pemain yang diharapkan bisa menggantikan pemain-pemain yang saat ini ada begitu ya, karena pada saat 2030 pemain-pemain yang pada saat ini berada di under 23 itu kan sudah berada pada golden age ya, usia emasnya begitu. Kan kita nggak bisa berharap juga misalnya kepada pemain-pemain diaspora yang saat ini menjadi tulang punggung Indonesia pada saat 2030 nanti, karena usianya kan sudah bertambah, kemampuannya juga pasti akan menurun. Karena itu bagaimana John Herman juga harus serius
menyiapkan tim U23 ini sebagai regenerasi. Ya, kalau ini berjalan mulus, saya pikir Indonesia bisa ya berbuat seperti apa yang dibuat oleh John Hetman bersama Kanada. Gitu. Tapi kalau misalnya di U23-nya kita gagal untuk bisa memproduksi pemain, ya, supply kepada tim nasional senior, nah ini akan menjadi PR lagi buat Indonesia. Oke, baik. Bang, ini kan ekspektasi kita ini selalu tinggi dengan siapapun, Bu. Termasuk kemarin ada pelatih Sintayong, kita berekspektasi tinggi. Kemudian ada hadirnya Kluivert, kita berekspektasi juga tinggi gitu. Nah, ini pasti diharapkan ekspektasi juga tinggi ya. Jika pada akhirnya John Hetman ini gagal memenuhi ekspektasi gitu, Bang. Resiko apa ini yang harus diantisipasi oleh PSSI dan Timnas Indonesia? Ya, kita belajar dari pengalaman kemarin lah ya. Pada saat ditangani Sintayong, Timnas ditangani berganti pelatih menjadi kepada Patrick Kluivert, itu kan memang ada ekspektasi yang begitu tinggi. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana PSSI memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kenapa? Karena jujur aja lah, fondasi kita kan belum kuat, walaupun kita dihuni atau memiliki pemain-pemain diaspora yang saat ini berkiprah di Eropa. Tidak serta-merta kemudian mereka menjadi tim super yang sudah pasti bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030 loh. Ya, artinya ada proses lah yang harus dilalui oleh Indonesia. Dan kita harus mempercayai itu. PSSI memilih John Hetman karena John Hetman memang punya track record yang bagus dalam membangun tim dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, ini yang harus kita pahami gitu. Sehingga masyarakat juga tahu, juga menyadari bahwa kalau untuk timnas di tangan John Hetman, tentunya ya kalau misalnya programnya 2030 Indonesia harus lolos, ya kita tunggu sampai di sana. Tapi kan dalam perjalanannya kita kan bisa melihat progres-progresnya nih. Tadi saya katakan FIFA Series kita sudah bisa melihat bagaimana kinerja dia selama 3 bulan. Kemudian ada AFF di bulan Juli, seperti apa nanti, apakah mengalami kemajuan yang pesat atau biasa-biasa saja atau makin drop. Kan di sini kita sudah bisa menilai. Wah, ini jangan-jangan pelatih nggak bisa nih karena nggak ada kemajuan signifikan yang diperlihatkan. Tapi kalau misalnya progres kemajuannya itu sangat positif, pasti masyarakat kan juga akan melihat gitu. Ini prospek timnas kita bagus nih di tangan John Hetman gitu. Masih ada waktu 4 tahun lah menuju 2030, artinya cukup panjang. Yang penting memang ada kesadaran, ada kesabaran yang harus ditunggu ya oleh supporter Indonesia lah, saya katakan seperti itu begitu. Jadi kita lihat aja nih prosesnya seperti apa. Ya mudah-mudahan ekspektasi kita terhadap John Hetman ini bisa mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2030 nanti itu bisa menjadi kenyataan. Dan tidak terlalu berlebihan juga. Baik. Si John Hetman ini perlu tim nggak seperti Kluivert kemarin bawa banyak orang begitu, Bang? Ya, kalau dari informasi yang kita tahu kan memang dia tidak banyak membawa tim seperti gerbong yang dibawa oleh Kluivert tempo hari ya. Justru Hetman juga ingin memberdayakan pelatih lokal nantinya gitu. Untuk apa? Transfer teknologi kan begitu. Transfer kemampuan sehingga pelatih Indonesia akan mendapatkan ilmu dari John Hetman. Saya pikir ini bagus gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi, John Hetman kan juga akan lebih lama tinggal di Indonesia gitu. Tidak seperti pelatih sebelumnya yang pulang pergi gitu. Saya kira ini penting juga karena itu tadi tugas John Hetman kan juga memantau pemain-pemain U23 ya yang sebagian besar itu kan memang berkiprah di kompetisi Liga Indonesia. Gitu. Jadi saya kira komitmen untuk tinggal di Indonesia yang disampaikan oleh John Hetman ya harus dibuktikan, gitu, harus ditunjukkan. Oke. Bang, tadi kita juga sempat bahas, tadi Abang juga bilang tentang masalah perubahan komposisi pemain begitu ya. Kalau Anda melihat dari mungkin pengalaman dari John Hetman ini di Kanada begitu, model-model seperti apa yang mungkin akan diletakkan posisinya oleh John Hetman ini di PSSI ini, Bang? Ya, kalau kita lihat dari kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, sebenarnya sih sudah lebih dari cukup lah, bahkan boleh dibilang lengkap ya. Dari belakang kita punya kiper andalan kok, ada Emil Audero yang berkiprah bersama Cremonese, kemudian kita juga punya Martin Pas ya, yang juga tampil di MLS, kemudian kita punya Calvin Verdong yang bersinar juga bersama Lille, Kevin Dix yang juga terus mencuri perhatian di Bundesliga bersama Mönchengladbach.
Idzes yang bersama Sassuolo juga selalu menjadi pilihan utama dan selalu tampil begitu Spartan. Oleh Romeni yang juga sudah mulai bangkit lagi bersama Oxford. Jadi saya pikir itu sudah modal yang sangat bagus ya. Ditambah pemain-pemain asli Indonesia, ada Marcelino ya. Kemudian juga ada pemain-pemain lainnya lah, Rizky Ridho yang menurut saya juga masih tetap menjadi andalan di lini pertahanan. Kemudian masih ada Eliano Reinders yang juga sekarang tampil bersama Persib Bandung. Sebenarnya materi yang dimiliki sudah menurut saya sudah oke. Tinggal bagaimana kemudian pelatih ini meramu, kan begitu ya, meramu untuk kemudian tim ini bisa muncul, bisa lahir dengan kekuatan yang utuh, dengan kekuatan penuh sehingga Indonesia bisa bersaing sampai ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau soal squad sih saya pikir sudah oke lah, tinggal menambah beberapa pemain aja. Nanti mungkin ada pemain diaspora lagi yang akan direkrut oleh PSSI atau pemain-pemain lokal yang saat ini berkiprah di Super League begitu. Oke, Bang, ini kan target kita ini sebenarnya sudah mulai berekspektasi tinggi ya begitu ya. Meskipun Piala Dunia saat ini aja belum selesai digelar gitu kan, tapi kan ini bayangan mereka sudah akan ke Piala Dunia yang berikutnya begitu, Bang. Menurut Anda dengan ekspektasi seperti itu bagaimana, Bang? Iya, saya pikir boleh-boleh aja sih ya. Artinya kalau PSSI sendiri sudah menetapkan bahwa John Hartman dipatok untuk bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Ya, tadi saya katakan bahwa ada waktu 4 tahun untuk persiapan dengan modal pemain yang saat ini juga sangat mumpuni. Itu modal yang sangat bagus bagi Indonesia. Tinggal bagaimana kemudian pelatih ya menjadikan individu-individu yang dimiliki oleh timnas ini menjadi kekuatan yang baik ya, bahwa John Hartman punya pengalaman, itulah yang kemudian pengalaman bersama Selandia Baru, Kanada itu yang ditunggu-tunggu kemudian diterapkan di tim nasional Indonesia. Kalau John Hartman kemudian siap menerima tugas, siap menerima target meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030, artinya dia kan punya keyakinan dengan skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia begitu ya. Tinggal PSSI nanti menyimak aja bagaimana program-program yang kemudian dijalankan oleh John Hartman selama menangani timnas begitu. Baik, sebelum saya akhiri Bang Kesit, apa pesan penting yang harus disampaikan PSSI kepada publik agar penilaian terhadap John Hartman ini tetap realistis dan tidak terlalu terburu-buru, Bang? Ya, pertama belajar dari pengalaman lalu, saya kira PSSI harus konsisten dengan targetnya. Kalau targetnya 2030, ya oke, 2030. Kalau targetnya di Piala Asia nanti Indonesia harus lolos sampai ke babak perempat final, ya sudah itu, jangan diubah-ubah seperti kemarin. Sebenarnya targetnya di 2030, tapi ujuk-ujuk berubah harus lolos di 2026. Saya pikir ini yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terbuai ya dengan janji-janji yang diberikan oleh PSSI. Kalau memang 2030, oke 2030 kita tunggu sambil melihat bagaimana kinerja yang diperlihatkan oleh John Hartman dalam menyiapkan tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Oke, terakhir deh, Bang Kesit, harapan Anda terkait dengan pelatih ini sendiri apa? Ya, harapan saya tentu sama juga dengan harapan para supporter, penggemar, sepak bola Indonesia, timnas, berharap bahwa John Hartman bisa memperlihatkan pengalamannya, bisa memberikan sesuatu yang positif bagi perkembangan tim nasional Indonesia dalam dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah lama dirindukan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Baik, kita tunggu harapan semua publik, terutama para penggemar sepak bola di tanah air gitu ya, terkait dengan kehadiran pelatih timnas yang baru. Semoga harapannya bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik begitu ya. Terima kasih Bang Kesit Handoyo yang sudah bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat malam, salam olahraga. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.